Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang kesadaran penuh kasih, Hati Nusantara Channel. Di sini, kita hadir bersama dalam keheningan yang penuh makna. Bebas waktu, bebas uang, berkelimpahan dalam rasa syukur, dan senantiasa positif dalam segala hal. Terima kasih telah menjadi bagian dari vibrasi cahaya ini. Kehadiranmu adalah berkah yang menenangkan. Dukung perjalanan ini ya, dengan menyentuh tombol like, meninggalkan komentar yang penuh cinta, dan mengirimkan doa terbaik dari hatimu yang tulus. Semoga segala kebaikan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan utuh. Salam cinta dan berkah tak terhingga dari kami, Hati Nusantara Channel. Hidup kita sehari-hari dipenuhi oleh arus suara, cahaya, aroma, rasa, dan sentuhan. Semua itu masuk melalui panca indera, membentuk pikiran dan mempengaruhi hati. Seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita izinkan masuk akan menjadi bahan bakar bagi batin dan jiwa. Bila yang masuk adalah hal yang penuh kebisingan dan kekacauan, maka hati akan mudah gelisah. Namun bila yang masuk adalah hal yang damai, indah, dan tulus, maka hati akan lebih ringan dan pikiran lebih jernih. Menjaga indera tetap positif adalah bagian dari merawat anugerah yang telah diberikan kepada kita. Mata tidak hanya untuk melihat bentuk, tetapi juga untuk mengenali tanda keindahan ciptaan. Telinga tidak hanya untuk mendengar kata, tetapi juga untuk menangkap bisikan yang menenangkan. Hidung, lidah, dan kulit pun dapat menjadi jalan untuk merasakan kehadiran dan kasih yang lebih besar dari sekadar materi. Dalam keseharian, kita bisa memilih. Kita dapat menata ruang agar mata nyaman memandang. Kita dapat mengatur waktu hening agar telinga beristirahat dari kebisingan. Kita dapat memilih makanan yang menyehatkan tubuh dan hati. Bahkan kita dapat memberi sentuhan yang menguatkan orang lain, seperti pelukan atau genggaman tangan. Dengan kesadaran ini, menjaga indera menjadi langkah sederhana namun dalam. Ia adalah jembatan antara realita yang kita jalani dan makna spiritual yang kita rasakan. Saat indera terjaga, hati lebih peka, jiwa lebih damai, dan hidup terasa selaras dengan sumber kehidupan yang memberi napas setiap hari. Bayangkan indera seperti rumah dengan banyak pintu. Mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit adalah pintu-pintu itu. Pikiran adalah tempat di dalam rumah yang memberi bentuk dari semua yang masuk. Apapun yang melewati pintu ini akan menetap di dalam, membentuk cara kita memandang hidup dan mempengaruhi sikap kita. Jika pintu-pintu ini dijaga, rumah akan tetap bersih. Jika tidak, rumah akan dipenuhi kotoran yang sulit dibersihkan. Mata, misalnya, bukan hanya untuk melihat bentuk. Dalam pemahaman spiritual, mata adalah amanah untuk memandang dengan adil. Saat melihat makhluk lain, jangan merendahkan, karena pandangan yang meremehkan akan membentuk hati yang sombong. Melihat yang baik akan menumbuhkan rasa hormat, kasih, dan menghargai ciptaan. Bahkan dalam hal kecil, seperti melihat kesalahan orang lain, mata yang terjaga akan mencari sisi positif, bukan sekadar menghakimi. Telinga adalah pintu untuk suara. Jika kita biarkan telinga menjadi tempat gosip, fitnah, atau kata yang kasar, pikiran akan terbiasa dengan keruhnya suara itu. Sebaliknya, mendengarkan nasihat, ilmu, atau bacaan yang bermanfaat akan mengisi pikiran dengan hal yang menguatkan. Bahkan dalam percakapan sehari-hari, memilih untuk mendengar yang membangun akan membuat hati lebih ringan. Mulut
walaupun sering dianggap bagian dari lidah, adalah pintu yang memiliki dua arah, menerima rasa dan mengeluarkan kata. Menjaga mulut berarti tidak menggunakan kata untuk menggibah, menghina, atau menyakiti. Menggunakan mulut untuk mengucap yang jujur, doa, dan kata yang menenangkan akan membuat hati lebih ringan. Kata yang benar tidak selalu manis, tetapi jika disampaikan dengan niat baik, ia menjadi obat. Hidung memberi kita aroma. Aroma yang bersih dan segar menenangkan, tetapi lebih dari itu, hidung juga menjadi pengingat bahwa kita harus menjaga lingkungan. Menghirup udara kotor bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga tanda kita lalai terhadap amanah menjaga ciptaan. Bahkan, membiasakan diri mencium aroma yang baik dapat memicu perasaan tenang dan syukur. Kulit, dalam pemahaman spiritual, adalah pintu rasa. Rasa di sini bukan hanya sentuhan fisik, tetapi rasa syukur karena kita hidup sebagai manusia yang diciptakan paling sempurna dibanding makhluk lain. Melalui kulit, kita merasakan hangatnya matahari, sejuknya angin, dan kenyamanan yang mengingatkan kita akan nikmat hidup. Menjaga kulit berarti menjaga rasa ini tetap bersih, tidak membiarkannya pudar karena keluhan atau lupa bersyukur. Semua pintu ini bekerja bersama. Apa yang masuk akan diolah oleh pikiran, lalu pikiran memberi bentuk dan mengirimkannya kembali ke hati. Pikiran seperti air yang jernih jika sumbernya bersih dan akan keruh jika sumbernya kotor. Saat mata melihat yang baik, telinga mendengar yang bermanfaat, mulut berkata yang benar, hidung menghirup yang segar, dan kulit merasakan syukur, pikiran akan terjaga dalam keadaan tenang. Sebaliknya, jika pintu-pintu ini dibiarkan terbuka pada hal yang buruk, pikiran akan dipenuhi gambaran, suara, dan rasa yang mengganggu, membuat hati gelisah dan langkah tidak terarah. Menjaga indera berarti melatih kesadaran setiap hari. Dengan melatihnya, kita menghindari beban pikiran yang tidak perlu, mengurangi reaksi berlebihan, dan menumbuhkan rasa damai. Ketenangan pikiran bukan datang tiba-tiba, tetapi dibangun dari kebiasaan sederhana menjaga pintu-pintu indera ini agar selalu bersih. Semakin terlatih kita menjaga pintu-pintu ini, semakin mudah kita merasakan ketenangan yang stabil, bahkan di tengah tantangan hidup yang berat. Jika kita melihat lebih dalam, menjaga indera bukan hanya soal menahan diri dari hal yang buruk, tetapi juga tentang membangun kualitas pikiran dan hati. Indera adalah pintu masuk, pikiran adalah ruang yang mengolah, dan hati adalah pusat rasa yang menerima hasilnya. Ketiganya saling terhubung, membentuk alur yang menentukan arah hidup seseorang. Apa yang masuk lewat indera tidak berhenti di sana, melainkan berlanjut menjadi bahan yang mempengaruhi keputusan, sikap, dan bahkan keimanan. Bayangkan jika mata dibiarkan bebas menelan apa saja, telinga terus dijejali suara yang merusak, mulut dipakai untuk menyebarkan kata yang kasar, hidung lalai terhadap tanda kesucian lingkungan, dan kulit lupa bersyukur atas nikmat yang melekat. Semua itu akan terkumpul di pikiran, lalu berubah menjadi pola yang menetap. Pikiran yang sudah terbiasa dengan hal yang kotor, sulit kembali jernih, karena ia akan terus mencari makanan yang sama. Dari sini hati menjadi gelap, sulit merasa tenang, dan akhirnya tindakan pun mengikuti arah yang salah. Sebaliknya, ketika indera dijaga, pikiran mendapatkan bahan yang bersih. Mata dilatih melihat kebaikan, telinga dibiasakan mendengar nasihat dan ilmu, mulut diarahkan untuk berkata jujur dan menenangkan, hidung digunakan sebagai pengingat untuk menjaga kebersihan, dan kulit dipelihara dengan rasa syukur atas setiap anugerah.
Pikiran yang menerima hal-hal ini akan terbentuk menjadi tenang, tidak mudah gelisah, dan mampu menimbang dengan jernih. Dari pikiran yang jernih, hati akan merasa damai, dan tindakan yang lahir pun selaras dengan nilai yang benar. Pikiran adalah pusat kendali yang menentukan arah hidup. Ia bisa menjadi sahabat yang membawa kita pada kedamaian, atau menjadi musuh yang membuat kita hancur. Bedanya terletak pada apa yang kita izinkan masuk lewat indera. Pikiran yang dipenuhi gambaran merendahkan akan menumbuhkan sifat sombong. Pikiran yang penuh suara kebencian akan mendorong amarah. Pikiran yang kenyang dengan kata dusta akan sulit percaya. Tetapi pikiran yang diberi makanan sehat dari indera akan melahirkan sikap rendah hati, sabar, dan penuh kasih. Disinilah letak hubungan langsung antara menjaga indera dan ketenangan batin. Orang yang pikirannya tenang tidak mudah terguncang oleh keadaan, karena ia sudah terbiasa menyeleksi apa yang masuk ke dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang membiarkan indera liar akan hidup dalam kebisingan batin, meski di luar tampak tenang. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, tetapi kemampuan menghadapi masalah dengan pikiran yang tidak keruh. Semua itu berawal dari disiplin menjaga pintu-pintu indera. Jika hati diibaratkan tanah, maka pikiran adalah air yang mengalir, dan indera adalah saluran yang menentukan apakah air itu jernih atau tercemar. Hati yang dialiri air bersih akan subur, menumbuhkan kebaikan dalam bentuk perilaku. Hati yang dialiri air kotor akan tandus, melahirkan sifat keras, iri, dan tidak puas. Karena itu, melatih indera berarti melatih aliran agar hati tetap terjaga. Hati yang tenang adalah buah dari pikiran yang terjaga, dan pikiran yang terjaga adalah hasil dari indera yang bersih. Setiap manusia memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya, hanya saja seringkali lalai. Lalai itu bukan semata-mata lupa, tetapi memilih membiarkan pintu terbuka untuk hal yang buruk. Seiring waktu, kelalaian menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi sifat. Jika sifat sudah terbentuk, ia akan sulit diubah, kecuali dengan kesadaran penuh bahwa hidup ini adalah amanah. Dengan kesadaran itu, kita bisa mulai kembali memperbaiki cara memandang, cara mendengar, cara berbicara, cara merasakan, dan cara bersyukur. Semua itu dimulai dari pilihan sederhana. Apa yang kita izinkan masuk melalui pintu-pintu indera. Ketenangan batin yang lahir dari indera yang terjaga bukan hanya membawa manfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang di sekitar. Pikiran yang damai akan menciptakan sikap yang menyejukkan, kata yang menenangkan, dan tindakan yang adil. Lingkungan menjadi lebih ringan karena seseorang mampu menghadirkan aura yang tidak menambah beban. Sebaliknya, pikiran yang kacau akan memicu pertengkaran, kebingungan, dan kebencian yang menular ke sekitar. Inilah mengapa menjaga indera adalah bentuk tanggung jawab, bukan hanya untuk diri, tetapi juga untuk sesama. Menjaga indera, melatih pikiran, dan menenangkan hati adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada hati yang tenang tanpa pikiran yang jernih, dan tidak ada pikiran yang jernih tanpa indera yang dijaga. Kesadaran ini bukan teori kosong, tetapi jalan nyata bagi siapapun yang ingin hidup dengan damai. Indera adalah pintu, pikiran adalah pengolah, hati adalah hasil, dan tindakan adalah buah. Bila pintu dijaga, pengolah bekerja dengan baik, maka hasilnya pun bersih dan buahnya memberi manfaat. Itulah makna menjaga indera dalam kehidupan yang spiritual sekaligus nyata. Menjaga indera bukan hanya persoalan pribadi,
tetapi juga berhubungan langsung dengan kehidupan di sekitar kita. Ketika mata, telinga, mulut, hidung, dan kulit dijaga, maka sikap dan tindakan yang keluar dari diri seseorang akan memengaruhi lingkungannya. Indera yang terjaga menjadikan pikiran lebih jernih, dan pikiran yang jernih melahirkan perilaku yang selaras. Perilaku ini yang akan dirasakan oleh orang lain, oleh masyarakat, bahkan oleh alam. Inilah mengapa menjaga indera tidak bisa dipandang sempit hanya untuk ketenangan batin sendiri, tetapi juga sebagai kontribusi nyata untuk kehidupan bersama. Mata yang terlatih melihat kebaikan akan membuat seseorang mudah menghargai sesamanya. Ia tidak lagi sibuk mencari kesalahan orang lain, melainkan berusaha melihat potensi yang ada. Sikap ini menumbuhkan rasa saling menghormati, sehingga hubungan antar manusia menjadi lebih sehat. Telinga yang digunakan untuk mendengar dengan selektif akan membuat seseorang tidak gampang terprovokasi, tidak mudah ikut menyebar kebencian, dan mampu membedakan mana suara yang patut diikuti dan mana yang sebaiknya diabaikan. Ketika kebiasaan ini mengakar, lingkungan sosial akan lebih damai, karena percakapan tidak lagi penuh kecurigaan. Mulut yang dijaga akan menghindarkan seseorang dari menyakiti dengan kata. Ucapan yang terarah pada kebaikan bisa menjadi penopang hubungan keluarga, persahabatan, bahkan kerjasama dalam masyarakat. Tidak ada hubungan yang bertahan tanpa komunikasi yang sehat, dan menjaga mulut adalah bagian dari menjaga keberlangsungan ikatan sosial. Hidung, walau sering dianggap sepele, juga membawa pengaruh. Kesadaran akan kebersihan, kesegaran, dan kesehatan dimulai dari bagaimana seseorang menghargai fungsi penciuman. Sementara kulit, yang menjadi simbol rasa syukur, mengingatkan manusia bahwa setiap sentuhan dan pengalaman hidup adalah bagian dari anugerah. Kesadaran ini mengikat manusia untuk tidak meremehkan hidupnya sendiri dan tidak merendahkan kehidupan orang lain. Jika setiap orang menjaga inderanya, masyarakat akan memiliki kualitas yang lebih baik. Sebaliknya, jika banyak orang membiarkan inderanya liar, yang terjadi adalah kekacauan. Mata yang hanya mencari kesalahan, telinga yang hanya mendengar keburukan, mulut yang hanya menebar kebohongan, hidung yang tidak peduli pada kebersihan, dan kulit yang tidak pernah merasa cukup, semuanya akan menimbulkan kerusakan sosial. Dari kerusakan kecil di rumah tangga, berlanjut ke lingkungan, hingga meluas menjadi masalah dalam skala besar. Semua itu bermula dari pintu yang tidak dijaga dengan baik. Menjaga indera juga berkaitan erat dengan hubungan manusia terhadap alam. Seseorang yang terbiasa menghargai apa yang ia lihat tidak akan mudah merusak pemandangan. Ia akan lebih peka terhadap lingkungan, lebih bijak dalam menggunakan sumber daya. Telinga yang terlatih mendengar harmoni akan lebih peka terhadap suara alam, menyadari bahwa kehidupan bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang makhluk lain. Hidung dan kulit mengingatkan manusia akan keseimbangan fisik, bahwa tubuh memerlukan udara segar, kebersihan, dan rasa nyaman yang semuanya bergantung pada kelestarian alam. Maka menjaga indera berarti juga menjaga hubungan manusia dengan bumi tempat ia hidup. Dimensi spiritual dari menjaga indera akan semakin nyata ketika manusia menyadari bahwa semua pengalaman yang masuk lewat panca indera adalah bagian dari ujian hidup. Indera yang terbuka lebar tanpa kendali akan menarik banyak godaan yang membuat pikiran kacau. Sebaliknya, indera yang terjaga akan menuntun manusia untuk lebih dekat pada Sang Pencipta. Mata yang menahan diri dari merendahkan ciptaannya akan lebih mudah melihat kebesarannya.
Telinga yang selektif akan lebih mudah mendengar kebenaran yang menenangkan. Mulut yang terjaga akan lebih sering menyebut kebaikan dan menghindari keburukan. Hidung dan kulit yang dihargai akan mengingatkan pada rasa syukur karena masih diberi kesehatan dan kehidupan. Dengan demikian, menjaga indera adalah jalan penghambaan yang nyata, bukan hanya sekadar pengendalian moral. Kesadaran ini menempatkan manusia bukan sekadar makhluk yang mencari ketenangan pribadi, tetapi juga penjaga keseimbangan bersama. Setiap tindakan menjaga indera akan membawa dampak ganda, menenangkan diri sendiri, sekaligus memperbaiki hubungan dengan orang lain dan lingkungan. Dengan demikian, menjaga indera adalah fondasi dari peradaban yang sehat. Ketika setiap orang mampu menjaga pintu-pintunya, maka masyarakat akan lebih kokoh, alam lebih lestari, dan kehidupan lebih selaras. Inilah makna luas dari menjaga indera dalam perspektif spiritual. Ia bukan hanya tugas pribadi, melainkan amanah yang menghubungkan manusia dengan sesama, dengan alam, dan dengan Sang Pencipta. Ketika manusia menyadari bahwa indera bukan alat semata untuk menikmati dunia, tetapi juga jalan bagi jiwa mengenali dirinya, makna menjaga indera menjadi penting. Indera adalah pintu pengalaman sekaligus cermin yang membentuk batin. Mata tidak hanya melihat bentuk, telinga tidak sekadar mendengar bunyi, mulut tidak sekadar berbicara, hidung bukan hanya mencium, dan kulit tidak hanya merasakan sentuhan. Semua indera adalah sarana manusia belajar tentang dirinya, sesama, alam, dan Sang Pencipta. Kesadaran ini membawa manusia pada pengertian bahwa setiap indera berperan membentuk kualitas batin, mengarahkan pikiran, dan membimbing tindakan agar selaras dengan tujuan spiritual. Mata melatih jiwa menilai apakah yang dilihat menumbuhkan syukur atau iri. Telinga melatih jiwa memilih apakah yang didengar menambah kebeningan atau keruh. Mulut menguji jiwa, apakah kata yang keluar menebar kebaikan atau luka. Hidung mengingatkan jiwa pada syukur. Setiap napas adalah anugerah yang menghidupkan kesadaran. Kulit melatih jiwa lewat rasa. Sakit mengajarkan sabar. Nyaman menumbuhkan terima kasih. Sepi menumbuhkan pengendalian. Indera bukan berdiri sendiri, melainkan guru yang menyiapkan jiwa menuju kedewasaan. Kesadaran ini membuat manusia belajar menahan diri, memilih yang bermanfaat, dan menyingkirkan yang merusak batin, sehingga setiap indera menjadi sumber pembelajaran yang mendalam. Bila indera tidak dijaga, jiwa terganggu. Mata yang terbiasa merendahkan membuat hati keras. Telinga yang menyerap kebencian memelihara keruh pikiran. Mulut yang menebar keburukan menutup jalan kebaikan. Hidung yang lupa bersyukur menjadikan hidup penuh keluhan. Kulit yang tidak merasa cukup selalu menuntut dan hampa. Semua ini melahirkan kegelisahan batin dan menjauhkan manusia dari ketenangan sejati. Ketenangan hanya lahir bila indera diarahkan dengan sadar, karena setiap indera yang terjaga menjadi pengarah bagi batin yang tenang. Menjaga indera seperti menjaga rumah. Bila rumah dibiarkan kotor, penghuninya tidak nyaman. Bila rumah dijaga bersih, penghuninya damai. Begitu pula batin, tenteram ketika indera terjaga dan digunakan bijak. Dari sini manusia belajar untuk tidak mengejar kepuasan sesaat, melainkan menjaga keselarasan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Indera yang dijaga menjadi fondasi keseimbangan hidup, menuntun manusia agar hidup selaras dengan hukum alam dan nilai spiritual. Manusia adalah makhluk yang diberi amanah. Indera adalah bagian amanah itu. Menggunakannya sembarangan bukan hanya merugikan diri,
tetapi merusak hubungan dengan sesama, alam, dan Tuhan. Namun bila indera dijaga, manusia menghadirkan kedamaian di sekitarnya. Kehadirannya menyejukkan, kata-katanya meneguhkan, tindakannya menenteramkan. Menjaga indera bukan hanya soal pribadi, tetapi tanggung jawab terhadap kehidupan dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Ketika indera terjaga, jiwa menjadi ringan. Ia tidak mudah terikat hal-hal duniawi. Ia tetap hidup di dunia, namun tidak diperbudak olehnya. Ia tetap melihat, mendengar, berkata, bernapas, dan merasakan, namun tidak dikuasai dorongan sesaat. Jiwa yang demikian lebih mudah menemukan tujuan hidup. Ia sadar bahwa semua yang ada hanyalah sementara, sedangkan yang abadi adalah hubungannya dengan Sang Pencipta. Dan dari kesadaran ini lahirlah ketenangan yang mengakar. Kesadaran ini menuntun pada keseimbangan lebih luas. Ia tidak menolak dunia, tetapi juga tidak larut di dalamnya. Ia menggunakan indera, tetapi tidak membiarkannya merusak jiwa. Dari kesadaran ini lahir kesederhanaan, kesabaran, dan rasa syukur yang mendalam. Manusia yang menjaga indera tidak mudah terguncang. Dalam kesenangan ia tetap sadar, dalam kesulitan ia tetap kuat. Indera yang terjaga menjadikan manusia kokoh, karena ia bersandar pada kekuatan yang melampaui dunia. Akhirnya, menjaga indera adalah jalan pulang menuju diri sejati. Diri sejati bukan tubuh atau pikiran yang berubah, melainkan jiwa yang merindukan keseimbangan. Indera adalah pintu, pikiran pengolah, hati cermin, dan jiwa tujuan. Bila semuanya selaras, manusia hidup dalam kejernihan, bukan kebingungan. Ia tahu siapa dirinya, apa tugasnya, dan kemana kembali. Menjaga indera bukan sekadar etika, tetapi jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian sejati, serta penghubung antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Pada akhirnya, menjaga indera positif adalah kunci membuka pintu jiwa. Mata yang melihat kebaikan, telinga yang mendengar kebenaran, mulut yang menahan diri dari keburukan, hidung yang bersyukur pada setiap napas, dan kulit yang menerima rasa dengan ikhlas. Semua itu adalah jalan pulang menuju ketenangan tertinggi. Indera adalah amanah yang mengikat manusia dengan Tuhannya. Saat indera terjaga, jiwa pun jernih, damai, dan bebas dari belenggu dunia karena ia kembali pada cahaya abadi. Menjaga indera berarti menjaga pintu jiwa tetap bersih. Apa yang masuk dari mata, telinga, mulut, hidung, dan kulit perlahan membentuk siapa kita. Bila pintu kotor, batin pun keruh. Bila pintu bersih, jiwa pun terang. Indera bukan sekadar alat, tetapi amanah yang menentukan arah perjalanan. Menjaganya positif bukan menutup diri, melainkan memilih yang layak masuk agar hati tetap damai. Sesungguhnya, yang dijaga dari indera adalah kebeningan jiwa itu sendiri. Terima kasih telah membersamai kami dalam perjalanan batin yang penuh makna. Semoga setiap kata yang terucap menjadi cahaya yang menuntun kesadaranmu, menyentuh hatimu, dan menguatkan jiwamu. Jangan pernah lelah untuk terus menyalakan cinta, untuk terus menebar kebaikan, dan menjadi sumber damai bagi dirimu dan bagi semesta. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya dalam ruang-ruang kesadaran yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih terang. Salam damai, salam kasih, salam semesta. Dari kami, Hati Nusantara Channel.